Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dan harapan saya kita semua tetap sehat, penuh dengan semangat dan bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia, bahkan saya sendiri pun juga mengakui ketika sedang bergumul, di saat kita menutup mata berdoa, lalu kemudian membuka mata, kita berharap persoalan itu kemudian selesai dengan sekejap. Kita pun juga berharap kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, ketika kita sedang berada dalam sebuah kerumitan hidup, mereka datang lalu kemudian memberikan pertolongan, dan kerumitan yang kita hadapi selesai atau hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah harapan yang kurang tepat menurut saya. Betul, kita, saya, semuanya pasti menginginkan ketika sedang menghadapi beban kehidupan segera dapat teratasi. Tapi perlu untuk kita mengerti bersama-sama bahwa Allah kita itu menghendaki kita pun juga terlibat di dalamnya. Karena kita diciptakan, dikaruniakan akal budi. Allah juga menghendaki agar akal budi yang kita miliki itu juga menjadi bagian yang kita perlihatkan ketika kita sedang menghadapi kerumitan hidup. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, tercatat di Kisah Para Rasul pasal 27 yang akan saya bacakan di ayat yang ke-44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Semua penumpang yang ada di kapal yang dinaiki oleh Rasul Paulus, ketika kapal ini terhantam, ketika mereka harus keluar dari kapal ini, kita melihat bagaimana mereka selamat. Mereka yang bisa berenang, berenanglah, di ayat yang ke-43. Karena itu, ia mengagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Jadi perwira itu memerintahkan orang-orang yang bisa berenang untuk berenang agar mereka selamat. Dan kemudian setelah mereka yang bisa berenang mereka sampai, yang tidak bisa berenang tetap juga mereka harus mengupayakan diri mereka dengan akal budi mereka. Dan kita tahu di sini mereka menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Ini upaya yang diperlihatkan oleh mereka. Jadi kita bisa melihat melalui peristiwa di mana Rasul Paulus bersama dengan penumpang yang lain selamat, ada keterlibatan dari manusia. Begitu pula dengan kita saat ini. Ketika diberhadapkan dengan pandemi COVID-19 atau ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, Allah menghendaki kita juga turut terlibat. Karena kita sudah diberikan akal budi. Karena kita juga diberikan kemampuan-kemampuan
daya hidup oleh Allah. Tentu sebuah kebanggaan bagi kita sendiri ketika kita juga melihat dan merasakan hasil jerih lelah yang telah kita lakukan dalam rangka kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Berbahagialah kita, berbanggalah kita dengan diri kita sendiri, karena Allah melibatkan kita untuk menyelesaikan, untuk merampungkan kerumitan-kerumitan hidup, untuk kita mengatasi beban-beban kehidupan yang menimpa kita ataupun juga menimpa kehidupan semesta. Berbahagialah kita. Mari keterlibatan yang dikehendaki oleh Allah kita sambut. Kita mau berjuang, kita mau juga terus berupaya karena kita telah dimampukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berharga di hadapan Tuhan. Kami juga berharga di hadapan sesama, karena kami mendapatkan berkat, kekuatan, kemampuan. Kami bersyukur, kami berbangga, karena Tuhan melibatkan kami dalam pekerjaan-pekerjaan pewartaan kabar baik. Kami senantiasa berserah dan kami senantiasa memohon penyertaan Tuhan yang terus meyakinkan, memampukan kami bahwa Tuhan melibatkan kami mewartakan cinta kasih, menghadapi berbagai kerumitan-kerumitan hidup, menyelesaikannya dan merampungkannya. Sebagaimana yang kami yakini pada saat ini, Tuhan melibatkan pemerintah kami, Tuhan melibatkan kami semua dalam menghadapi COVID-19. Kami yakin. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Tuhan,
Marjorie.